Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Alhamdulillah sehat, Pak. Kak. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, tolong dipungut sampah di sekitar kalian di tempat duduk. Tolong dipungut dulu, menjaga kebersihan kita, biar nyaman dalam belajar. Sudah, Pak. Ya, sudah. Baik, Sudah. Pak. Untuk ketua kelasnya, mohon Pak Denny mohon membimbing untuk berdoa belum memulai pelajaran. Bersiap. Berdoa. Selesai. Ya, kalau sudah selesai berdoa, sebelum memulai pelajaran, di sini Bapak sedang memberikan motivasi untuk anak-anak sekalian tentang materi kita, yaitu tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Jadi ini Bapak akan menunjukkan sedikit bukti kerajaan Islam di Indonesia. Ini Bapak akan tampilkan slide gambarnya. Langsung saja anak-anak, berhubungan ada gangguan di sini, dia langsung saja menyampaikan materi kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari, yaitu menyampaikan metode pembelajaran. Di sini metode kita akan menggunakan metode cooperative learning. Biar anak-anak tahu, kita akan menggunakan cooperative learning. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa diharapkan itu mampu menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dua, siswa mampu menggolongkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menemukan peninggalan-peninggalan masa kerajaan Islam di Sumatera. Dan keempat, siswa diminta untuk menyajikan hasil diskusi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan membentuk kelompok belajar siswa. Kelompoknya Bapak akan membentuk pembagian kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu diketuai oleh Pak Denny. Untuk kelompok pertama, kelompok kedua akan diketuai oleh Pak Ali Imron ya. Setiap kelompok nanti diminta untuk membaca buku buku yang telah Bapak siapkan ya. Buku materi yang sudah Bapak siapkan. Setelah itu anak-anak diminta melakukan pengamatan pada buku paket yang telah Bapak sediakan. Melakukan pengamatan serta membaca materi buku paket atau buku-buku yang lain juga boleh, ataupun internet juga boleh, artikel boleh. Nanti Bapak akan menjelaskan pemberian materi, guru yang akan menyampaikan. Nanti anak-anak memperhatikan materi yang akan Bapak sampaikan sebelum melakukan diskusi kelompok. Di dalam kelompok nanti anak-anak akan
mengidentifikasikan pertanyaan yang berkaitan dengan buku paket yang telah Bapak sajikan, dengan buku paket yang telah Bapak sajikan. Yang kedua yaitu siswa nanti mendiskusikan hasil pengamatan kalian. Jadi kalian amati materinya berdasarkan buku paket dan sumber-sumber yang lain, didiskusikan hasil pengamatan dan mohon anak-anak untuk mencatat fakta-fakta yang ditemukan, baik itu berupa pertanyaan yang berkaitan dengan sumber belajar yang sudah Bapak siapkan, itu buku paket, menanyakan hal-hal yang bisa dipahami, yaitu hasil sumber belajar dari kelompok kalian. Jadi kalian diskusikan apa yang fakta-fakta yang ingin ditemukan, kalian diskusikan, kalian catat. Setelah itu, peserta didik mengidentifikasi pertanyaan yang relevan, yang hasil pengamatannya. Nanti kalau anak-anak mengalami kesulitan, nanti guru Bapak akan membantu untuk, kalau masalahnya terlalu luas, nanti Bapak akan membantu untuk mengecilkan masalahnya, kita lebih kecilkan, lebih spesifik lagi. Contohnya cukup kalian membuat suatu pertanyaan, ya cukup mengerti, yaitu yang berupa sebutkan kerajaan Islam di Indonesia, cukup boleh, sebutkan peninggalan-peninggalannya juga boleh nanti, dan sebutkan letak geografisnya juga boleh. Setelah itu peserta didik atau anak-anak sekalian, siswa sekalian nanti membuat hipotesis atau pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Jadi pertanyaan yang kalian buat itu, kalian buat dugaan, hipotesis, jawaban sementara. Nanti Bapak akan kuatkan lagi jawabannya. Setelah selesai, masing-masing kelompok mengumpulkan informasi yang telah kalian buat berupa pertanyaan, dan hasil pertanyaan kalian kumpulkan, kalian sajikan di depan kelas. Dan ketua kelompok akan mengumpulkan hasil kegiatannya dari kelompok masing-masing ke Bapak F. Baiklah anak-anak, untuk materinya sudah kalian siapkan? Sudah membuka buku paketnya belum? Sudah, Pak. Sudah? Kalian silakan Halaman berapa, Pak? mendiskusikan. Halaman 76, buka halaman buku paketnya halaman 76. Kalian bisa menggunakan internet juga boleh. Gak ada sinyal, Pak. Materinya itu tentang kehidupan masyarakat. Ini materinya tadi ya. Saya tampilkan ya. Maaf Pak, nanti hasil diskusinya ditulis di buku tulis atau di LKPD Pak? Di buku tulis, kalian kerjakan di buku tulis, nanti dua kelompoknya akan mengumpulkannya. Setelah selesai mengidentifikasi masalahnya, kalian catat. Jadi tidak ada lembar LKPD Dan Pak ya? Cukup di lampiran buku siswa Pak ya? Ya, boleh. Buku catatan. Di buku tulis. Buku catatan apa buku latihan, Pak? Buku latihan, Nak Denny. Ya, Pak. Latihan yang kemarin belum dinilai, Pak. Silakan. Ya, itu Mas Denny malas. Setelah di penghujung pelajaran nanti, buku tugas kemarin dikumpulkan, biar Bapak bisa mengasih nilainya, biar tahu siapa yang bikin tugas atau tidak.
Izin bertanya, Pak. Silakan, Denny, silakan. Menggolongkan kerajaan-kerajaan Islam maksudnya bagaimana ya, Pak? Maksudnya sebutkan atau penggolongkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi Nak Denny bisa sebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu apa saja. Maksudnya Jadi ada golongan kerajaan besar, kerajaan kecil, atau golongan gimana, Pak? apakah berdasarkan wilayah, Pak, menggolongkannya atau jenis kelamin? Apa sih, Pak? Gini Nak Denny, maksudnya menggolongkan itu di Indonesia kan ada 34 provinsi. Jadi golongkan kerajaan Islam yang dari provinsi ini mana saja, kerajaan Islam apa saja, dari provinsi Sumatera, kerajaan Islam apa saja, dari tiap provinsi. Mungkin kalau provinsi kebanyakan Pak, mungkin per pulau aja kali Pak. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, biar gampang gitu. Kita seluruh Indonesia, Dimas. Jangkauannya Kan luas, kalian Pak. kerja kelompok, bisa saling membantu kerja kelompok, bagi-bagi. Kelompok saya siapa saja ya, Pak? Masa ada yang nggak tahu kelompoknya sendiri? Saya juga, Pak Apriko udah tahu kelompoknya siapa ini, ketua tapi udah tahu. Kalau tahu saya anggotanya ketua saja nih, Pak. Saya juga. Mohon disebutkan Pak Apriko, anggota saya siapa? Biar nanti kalau nggak mau diskusi saya marahin nanti. Sama keringatan ini. Ya sebentar. Kelompok 1 Ali Imron, ya. Yang kedua Anita, ketiga Endang, keempat Dimas. Kelompok 2 Pak Aziz, Bu Epri, Bu Kris. Saya masih muda, Pak, belum bapak-bapak. Oh iya lupa. Yang kelompok 2 Aziz, Grace, Goma, Bu Epri. Tolong diingat nama-nama kelompoknya, jangan bertanya lagi malah kelompoknya sendiri lupa. Iya, Pak. Gimana anak-anak dalam mengerjakan tugasnya? Ada yang mengalami kesulitan, ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti Bapak akan bantu. Sulit, Pak. Ini Yang Pak, sudah selesai ya boleh dikumpul, boleh. artikelnya harus online sendiri nih Pak, jadi agak sulit, agak lemot Pak internetnya Pak. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan, boleh melalui ketua kelasnya. Kalau yang ingin bertanya, silakan. Ini kerjasamanya harus didiskusikanlah. Kalau mengalami kesulitan, boleh tanya sama Bapak, nanti Bapak akan bantu. Kita sama-sama menjawab. Yang sudah gimana, Pak? Siapa yang sudah? Kelompok mana? Ya, saya sudah, Pak. Dikumpulkan aja, Pak. Kita tunggu kelompok yang berikutnya, nanti kita simpulkan, kita bahas dari pendapat dari kelompok 1 gimana, kelompok 2 gimana.
Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang pertanyaan nomor 3 tuh Pak, menemukan peninggalan masa kerajaan Islam di Sumatera. Berarti sepulau Sumatera Pak? Cari bukti menemukan peninggalan masa-masa kerajaan Islam di Indonesia. Bukti-bukti peninggalannya berupa peninggal masjid, makam-makam. Yang nomor 3 Pak, menemukan Ya, peninggalan masa di kerajaan Sumatera. Islam di Sumatera. Berarti Ya, ya. Aceh, Padang, Lampung, Ya, dan ya. sebagainya itu Pak, Ya, sepulau ya. Sumatera Pak. Ya, ya, ya. Nggak kebanyakan ya Pak? Enggak, kan kalian kan kerja kelompok, bisa saling membantu. Cuma saya aja Atau Pak yang bagi kelompok bekerja. ini bagian 1 sampai 2, kelompok 2 1 sampai 3 sampai 4, saling membantu gitu. Nah ya Pak, dibagi tuh Pak dari 4 tujuan pembelajaran itu Pak. Kan kita ada kelompok, misalnya kelompok 1 menyebutkan, kelompok 2 menggolongkan, kelompok Ya, 3 kelompok satu. Ya, peninggalan, kelompok satu kelompok 4 saja. pendidikan. Gimana Pak? Kelompok 1 mengerjakan 1 sampai 2, kelompok 2 3 sampai 4. Jadi saling membagi. Ah, Neng Epri nyubit saja. Nggak boleh, fokus belajar dulu. Pak, catatan Nanti saya sudah cepat kasih ke kurangi Pak nilai Dimas Pak. sikapnya. Nanti Pak Dimas presentasi Pak. Nanti nilai sikapnya saya kurangi loh. Ya, sikap Neng Epri kurang baik Pak. Bapak jangan ngancam-ngancam ya Pak. Nanti Nggak ngancem, enggak. motornya saya kempesin loh Pak. Ulang Nah, lewat ini anak mana Pak? durhaka ini, mau ngejahilin bapaknya. Gimana Nak Dimas? Ada kesulitan? Lagi mencari Pak, baru dapat sedikit. Mungkin boleh sambil teman-teman Aziz, yang gimana lain Aziz? mewakilin kelompok. Sudah gimana? Ngerjain tugasnya, tugas kelompoknya. Pak, saya dapat 5, Pak. Ya, Boleh? anak Gers ngapa tidur? Nggak tidur, anak Gers ngapa tidur? Ngelamun, coba bantuin kawannya. Jangan ngelamun, mentang-mentang nggak bantuin. Pak, saya dapat 5, Iya, Pak. nilaiin. Gak kumplit gak apa-apa Pak katanya ini. Saya dapat 5 aja. Gak apa-apa ya. Saya juga Pak, saya dapat beberapa. Langsung presentasi aja gimana Pak? Oh, gimana? Udah dapat beberapa Pak. Ini Jenuh nggak? ini udah dapat semuanya Pak. Iya Pak, sudah dapat semuanya nih Pak. Untuk Langsung ngilangin presentasi kejenuhan apa? kalian, di sini kita Bukan. break sebentar, kita anak-anak sekalian ya. Break sebentar, kita nonton dulu sebentar yang berkaitan materi ya. Oh, mau ngopi dulu Pak. Nah, kalian
berarti sejenak ya, mungkin bosan kita nonton dulu bentar. Belum kelihatan, Pak. Tetap semangat, Pak, Bu Pak. Endah ngerjain matematika, Pak. Pak, Endah ngerjain Iya, mau matematika. ulangan ini. Pak, Febri nyubitin saya terus. Nanti nak Endah kerjainnya PR matematika di rumah, jam matematika. Mungkin Bu Enda menganggap sekolah ini sebagai rumahnya, Pak. Oh, Gimana lah, sudah tampil belum? Benar juga ya, Pak ya? Belum, Pak. Halo, Bu Mbak. Febri ganggu saya terus nih, Pak. Pak, oh kirain Enda belum ibu-ibu. Itu sudihin Pak Webri Pak. Naon, mesti ditalipang. Hadis. Febri ganggu saya terus nih, Pak. Naon ih. Naon, Ini. Ayo Webri. ada nih mah. Naon hadis belan atuh. Nya engke jep 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 jep. Pak, suaranya. Suaranya Pak. Indonesia terbagi menjadi beberapa wilayah kerajaan. Headsetnya dilepas dulu Pak. Banyak kaum bangsawan yang menjadi raja. Sampai saat ini, di pelajaran sejarah masih sering membahas mengenai berbagai kerajaan yang berdiri pada asas. Pada sebab itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kerajaan. Satu termasai, mulai dari masa kejayaan hingga berdirinya pemerintahan kerajaan tersebut. Silakan simak ulasannya dalam video ini. Jadi anak-anak perhatikannya videonya ini berkaitan dengan materi kalian semua ya. Kerajaan yang satu ini Iya, Pak. merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia dan tempatnya berada di kota Aceh. Sehingga kerajaan Samudra Pasai pun memiliki nama lengkap Samudra Aceh Pasai. Kerajaan yang berdiri jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia ini pertama kali didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh Merah Sirim. Menurut catatan sejarah, pendirian kerajaan Samudra Pasai diawali dengan penaklukan kerajaan Hindu atau Buddha di Aceh oleh Laksamana Laut Nasibuddin Al-Hamil. Nasibuddin berhasil menguasai daerah yang tersumber dengan nama Pasai. Halo Pak. Pak Apri kok hilang? Aduh. Kok hilang? Terlempar kelihatannya. Jaringan gak stabil. Bu. Gimana nih? Barangkali ditunggu sebentar, tadi ditunggu sebentar bisa gabung lagi. Rekam bisa di pause gak Bu? Nggak bisa, Pak. Ini sudah 27 menit. Men. Masih 27 menit. Saya 25. Saya juga 25, sama-sama Mak Dimas. Berarti lebih awal Bu Enda tadi ngerekamnya. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Iya.
Terima kasih Bu Endah udah nge-record kita. Ini Pak Dimas sama Pak Ali juga, Bu. Pak Dimas, Pak Ali, pokoknya kerjasamanya mantap. Endah, Pak Ali, Semangat. Mas Fetu. Sama-sama. Bu, enak nih kelas nggak ada guru nih. Ayo Pak Ajis, Kabur, kabur. kita naik meja. Makan bakso traktir. Babar. Makan Ini seblak. pelajaran nih supaya anak-anak ini. Seblaknya Oh nyeblak. iya, seblak asik. Bu Efri traktir. Ini pelajaran yang Guru disukai. favorit Pak Riko ini. Cover semua deh, ayo. Udah pada Ini pelajaran yang disukai anak-anak nih, pelajaran kosong. Mungkin Pak Denny bisa konfirmasi ke Pak Riko mungkin. Emang Apakah bisa Kak Riko gabung dari mana ya? sekarang? Pak Efri. Padang. Padang. Padang kalau nggak salah. dari Palembang, Pak Riko. Palembang deh kalau nggak salah. Ya. Ya tetanggaan. Agak ke selatan dikit. Padang sonoan dikit. Bu Ilmi juga terlempar atau gimana ini? Hanya tinggal Pak Joko sama Pak Dewa. Kayaknya tadi live deh. Lupa saya. Oh, Permisi, tadi mau pulang kayaknya alasannya. Iya. Pulang dulu. Mau pulang dulu. Digabung lagi. Pulang dari sekolah mungkin. ayo Pak Denny dikonfirmasi Pak Riko-nya bisa segera gabung atau gimana atau ada kendala teknis di sana? Editnya lumayan ya. Tadi kok agak cepat. Iya. 2 menit. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Nggak bisa Pak. Oh, di mode itu 4G only. Ini saya ini telepon nggak bisa. Gimana kita tunggu lagi 2 menitan. Pak Riko, Ya. bisa masuk lagi ke WA. Kemit, Pak. Cimit. Ya. Jaringan, Pak. Jaringan ya? Halo? Saya izin dulu berarti ya. Halo Pak Riko? Pak Ali, jaringan Pak Ali. Gimana ini? Ini juga sudah jam 12. Kita ini nanti les sampai sore atau istirahat dulu? Sudah jam 12. Barangkali istirahat isoma dulu, sholat sama makan mungkin. Kalau lihat jadwalnya ini les sampai jam 2:30. Iya. Pak. Mohon izin Pak Dewa sama Pak Joko. Berapa orang ini? Ini masih 4 kalau sama Pak Apriko. Mohon Dua izin lagi ya? pertama, bertanya Pak Dewa, ini teman-teman nunggu Pak Apriko belum masuk-masuk, apakah kita boleh istirahat dulu nanti dilanjut lagi mungkin isoma 30 menit mungkin atau berapa Pak Dewa? Ya, saya kira ini kan teman-teman juga harus sholat siang ya. Silakan disepakati aja ya. Jadi kita bertemu lagi jam berapa? Itu aja. Ini kan ini sudah keempat Pak Afriko ya. Nanti ada yang kelima, keenam, kurang 2. Silakan disepakati Pak jam berapa? Gimana teman-teman? Kita istirahat dulu ya. Sudah jam 12 lebih. Itu Pak Aprikonya. Mohon Bapak Ibu, koneksi jaringannya terputus di sini. Oke, Pak Apriko. Mungkin langsung Gimana Pak diskusi Apriko? aja kali ya, biar nggak usah video atau gimana. Ya, gimana Pak Apriko bisa langsung lanjut diskusi mungkin? Ya, Tadi diskusinya sudah Oh, presentasi, sudah Pak. presentasi. silakan. Presentasi aja. Kalian sampaikan. Presentasi. Biar penutup. Yes. Silakan kelompok 1 Pak Denny kalau nggak salah. Kelompok 1 presentasi Pak Denny. Siap. Pak, saya menyampaikan hasil dari kelompok 1. Boleh ya Pak? Ya boleh silakan Pak Denny.
dari pertanyaan yang Bapak sampaikan bahwa kami diminta untuk mencari kerajaan Islam di Indonesia dari ujung Sumatera sampai ujung Irian Jaya atau Papua. Yang pertama, kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Samudra Pasai. Ya. Terus yang ada di Jawa itu ada, maksudnya ya yang ada di Jawa yaitu Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kesultanan Cirebon. Yang ada di Maluku yaitu Kerajaan Jailolo, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Kerajaan Bacan. Yang ada kerajaan Islam yang ada di Sulawesi yaitu Kesultanan Buton, Kesultanan Balai, Kerajaan Goa, Talo, Kerajaan Bone, Kerajaan Konawe. Kerajaan Islam yang ada di Nusa Tenggara Barat. Mungkin kelompok 2 Pak, gantian Pak. Boleh Pak? Ya, kelompok 2 silakan lanjutkan. Silakan ganti Denny, silakan kelompok 2. Mungkin kelompok 2 menyebut peninggalan-peninggalannya. Oh, peninggalannya Pak, siap. Oh boleh, saya lanjut ya Pak. Kerajaan Islam di Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat dan Timur, Kesultanan Bima, Kesultanan Sumbawa, dan Kerajaan Dompu. Kerajaan Islam di Kalimantan yaitu Kerajaan Selimbau, Kerajaan Mempawah, Kerajaan Tanjung Pura, Kerajaan Landak, Kerajaan Tayan, dan Kesultanan Pasir. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan hasil diskusi dengan kelompok. Tadi Epri bercanda terus tuh Pak, dia nggak nyatet Pak. Makasih Pak. Nah coba, Epri silakan sebutkan peninggalan-peninggalan masa kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Ya. Tolong sebutkan. Nggak tahu Pak. Peninggalan kerajaan Islam ada masa Islam di Sumatera. Salah satunya saja, silakan. Buleleng Pak. Buleleng itu peninggalannya berupa bangunan, ya makam-makam. Masjid Baitur Rahman Pak. Pak, izin Pak. Mbak Evri lagi sakit Mbak, saya bantu Pak. Boleh Pak? Ya, silakan. Jawab. Nah, Ali. Ya, untuk peninggalan salah satunya dari Kerajaan Samudra Pasai itu berupa arkeologis seperti makam Sultan Malik As-Saleh, koin emas dirham yang merupakan mata uang Kerajaan Samudra Pasai, Pak. Terus ada lonceng Cakradonya dan hikayat Raja-Raja Pasai, Pak. Itu Pak untuk peninggalan-peninggalan yang ada di Sumatera, Pak. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain, Pak. Kelompok 3 Pak. Kalau saya Pak, ada ini peninggalan di daerah saya Pak. Mau disebutkan apa jangan? Kan daerah Itu, saya Pak, masuk Indonesia Pak. Mas Aziz itu kelompok 3 Pak, Mas Aziz. Oh, aku sendiri ya. Silakan Aziz. Ya, seperti peninggalannya mungkin dari segi bangunan berjenis makam, pertapaan, atau mungkin peninggalan-peninggalan lain seperti tugu, mungkin prasasti dan sebagainya. Itu ada tersebar di sini. Kemudian selain itu budaya, mungkin Pak bisa nggak itu peninggalan Pak budaya? Nggak berlaku atau Pak? Tuh kan Pak, saya sendiri kelompok 3 jadi ngaco sendiri. Suka jahil itu Mas Aziz, Pak Apriko, makanya enggak mau yang ada jadi satu kelompok sama Mas Aziz. Suka jahil itu Pak. Untuk
peninggalan pada masa kerajaan Islam. Di sini ada makam Sultan Malik Al-Saleh, ada Masjid Baitur Rahman. Ini Bapak sedang berusaha menampilkan gambar-gambar peninggalannya, tapi susah nih. Kayak ada kendala teknis jaringan. Gak apa-apa Pak, sebutin aja biar saya tahu Pak. Saya nggak tahu Pak. Anak-anak sekalian, berhubung di sini lampu mati ya. Sekarang lampu mati, laptopnya mau ngedrop ya. Kita langsung aja. Ya Pak, langsung ditutup aja Pak. Kita langsung ditutup aja Pengen ya. jajan ya, Mas. Tadi Mas udah pengen jajan Pak. Mau sholat, mau sholat. Epri ditunggu udah pergi Pak. Kita langsung tutup saja untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan dari kelompok 1 maupun kelompok 2 untuk menyimpulkan materi pembelajaran saat ini. Silakan simpulkan dulu sebelum kita tutup materi pembelajaran kita hari ini. Silakan simpulkan terlebih dahulu. Saya Pak, kelompok 2 Pak. Halo Pak, bisa dengar suara saya Pak? Ya, Anak Ali. Ya Pak, untuk pembelajaran hari ini yang kami pelajari yang pertama itu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia Pak. Terus juga tadi kami juga mempelajari tentang bentuk-bentuk kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir tadi yang dibahas yaitu tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Islam yang ada di Sumatera Pak. Jadi setelah pembelajaran ini, alhamdulillah kami sudah mulai memahami tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera, Pak. Itu Pak, hasil tulan kelompok 2, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk kesan-kesannya, untuk kesan-kesan pembelajaran kita hari ini gimana anak-anak sekalian? Baik dari kelompok 1 maupun 2, apa kesannya? Ya, silakan. Kesannya Pak, ya silakan. Kita bisa mengambil pelajaran dari peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan Pak, sebagai refleksi atau introspeksi ke depannya Pak, bahwa banyak hal yang bisa kita ambil di peninggalan-peninggalan itu Pak. Ya. Terima kasih. Baiklah, untuk sebelum menutup pelajaran kita hari ini, untuk minggu depan kalian siapkan materinya tentang kerajaan. Kalian kumpulkan tugas kalian dan yang kalian kerjakan kelompok tadi, kalian kumpulkan untuk minggu depan. Dan untuk materi yang akan datang, kalian akan siapkan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Oke? Menutup ini, ya Pak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apriko. Gimana dilanjutkan tanggapan atau gimana ini? Observernya untuk Pak Apriko ini Pak Aziz sama Pak Denny. Mungkin langsung untuk mempercepat waktu. Monggo Pak Aziz. Pak Aziz dulu monggo Pak. Observernya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Apriko mungkin di aspek pendahuluan cukup baik. Sudah ada jadi absennya dipersingkat mungkin dan sebagainya. Sarannya yang mungkin bisa memperbaiki yang kurang, kalaupun ada itu kekurangan, kalau tidak ada tidak usah
Kemudian pertahankan yang sudah ada, kemudian tingkatkan kemampuan di apersepsi supaya ya tadi bisa menghasilkan kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Untuk di kegiatan inti semua tahapan pada RPP sudah terlaksana. Kemudian sarannya ya tadi memperkaya media pembelajaran. Untuk penutup cukup baik, saran tidak ada. Sekian Pak. Oke, mungkin bisa dilanjut Pak Denny. Silakan Pak Denny. Terima kasih Pak Ali. Terkait pendahuluan saya mau tambahkan saja yang dari Pak Ajis tadi, ada perkataan Pak Ajis yang pertahankan yang sudah baik, tingkatkan yang masih kurang, itu saya sepakat nanti. Terus di pendahuluan mungkin terlupa kali ya Pak Apriko terkait absensi siswa itu. Terus inti dari pembelajaran nanti lebih disederhanakan lagi Pak Apriko. Terkait penutup sudah oke, tinggal disempurnakan lagi. Pertahankan yang sudah baik, tingkatkan yang kurang. Terima kasih Pak Apriko. Ya, terima kasih Pak Denny, Pak Mungkin Aziz. dilanjut Pak Joko atau Pak Dewa. Terima Monggo, kasih. Pak Joko mungkin. Oke. Pak Riko, ini rupanya pembelajaran juga sudah bagus ya. Hanya masalahnya gini, memang di dalam suatu peer teaching, kadang karena sudah mengenal satu sama lain, akhirnya godaan itu luar biasa dan godaannya sudah berpikiran tingkat tinggi gitu ya. Nah, hanya saja di dalam hal ini Pak Riko ini perlu apa ya? Kalau ya dibayangkan aja bahwa mungkin ini adalah tantangan yang berat ya. Kalau misalkan mengajar kemudian dengan teman yang harus bertindak sebagai siswa yang kebetulan berpikirnya juga sudah relatif dewasa gitu ya. Tapi tidak akan pernah dijumpai nanti ya. Mudah-mudahan tidak dijumpai di sekolahnya Pak Riko dengan siswa yang betul-betul kritis, kadang-kadang suka menggoda gitu ya. Kemudian juga membuat kelas itu menjadi memang hidup ya, tetapi di sini Pak Riko coba untuk mensiasati dan punya strategi bagaimana untuk mengendalikan kelas yang betul-betul luar biasa untuk di peer teaching ini ya. Dan tentunya insya Allah Pak Riko karena sudah berpengalaman di dalam bidang pendidikan dan mengajar ya, insya Allah memiliki strategi yang pas. Dan itu kalau misalkan dijumpai siswanya yang seperti di peer teaching ini saja gitu. Itu aja Pak Riko ya. Monggo bisa dilanjut mana yang kira-kira yang baik, silakan tetap itu dipertahankan ya. Dan bagaimana menghidupkan kelas itu juga bisa dicarikan solusi yang atau alternatif solusi yang bisa memberikan siswa itu betul-betul memberikan respon yang positif di akhir pembelajaran itu. Itu saja Pak Riko. Ya, terima kasih Pak Joko. Mungkin ada tambahan dari Pak Dewa. Iya, baik, terima kasih. Maaf ya. Baik, saya sedikit aja untuk Pak Apriko, tolong ditinjau kembali indikator dan tujuan pembelajarannya itu yang waktunya hanya sekitar 40 sampai 50 menit ya. Karena tujuannya itu luas sekali, memungkinkan nggak kenakan dalam waktu itu. Karena itu saya berharap nanti untuk sesi berikutnya atau perlu ada penyempurnaan. Kalau itu tentang kerajaan Islam gitu ya. Jadi kehidupan masyarakat pada masa Islam, kalau sudah menyebutkan kerajaan Islam boleh aja lah. Tapi kalau kehidupannya, nah tentu lihat mungkin bisa fokus di kerajaan Islam yang mana, gitu kan ya. Ini kan kebutuhan praktis sebetulnya, ini kebutuhan praktis.
Karena kalau seperti itu tujuannya bisa dibayangkan kapan selesainya ya, dibutuhkan berapa waktu. Ya itu aja sebetulnya. Jadi perlu dikaitkan dengan kebutuhan. Terima kasih Pak Apriko. Saya kira sudah bagus ya. Saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Pak Dewa. Terima kasih banyak kritik sarannya. Ini sudah selesai ya Bapak Ibu dosen sama teman-teman.